Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tokoh kita yang ke-27. Dia adalah Khobab bin Aras. Khobab bin Aras ini merupakan tokoh sahabat yang berasal dari golongan kaum miskin papa. Yakni ia asalnya adalah seorang budak yang dibebaskan. Majikannya bernama Ummu Anmar. Ia berprofesi sebagai pandai besi dan sering menjadi langganan orang-orang Mekah untuk membuat pedang dan senjata-senjata lainnya. Karena asalnya Khobab bin Aras ini merupakan budak belian seperti halnya Bilal bin Robah ataupun Suhaib bin Sinan, ia pun sering mendapatkan penyiksaan yang amat mengerikan dari orang-orang kafir Quraisy ketika dia telah menyatakan keislamannya. Pernah Khobab bin Aras ini disiksa, yakni punggungnya ditindih oleh batu-batu yang membara hingga dagingnya pun terkelupas. Ia pun pernah disiksa oleh mantan majikannya yakni Ummu Anmar dengan ditaruh di ubun-ubun kepalanya itu besi panas hingga Khobab bin Aras ini menggeliat kepanasan dan kesakitan. Mendengar penyiksaan yang amat mengerikan tersebut, Rasulullah Muhammad SAW pun sempat berdoa untuk keselamatan Khobab ini. Yakni beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melimpahkan pertolongan kepada Khobab. Hingga akhirnya suatu hari Ummu Anmar dan juga algojo-algojonya yang sempat menyiksa Khobab bin Aras ini mendapatkan kisos, yakni mereka ditimpa semacam penyakit panas dan penyakit itu membuat mereka melolong seperti anjing. Menurut riwayat, penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan cara menyetrika ubun-ubun itu dengan panas. Sehingga seakan-akan Ummu Anmar pun mendapatkan siksaan yang sama setimpal dengan yang ia timpakan kepada Khobab bin Aras. Namun penyiksaan demi penyiksaan yang didapatkan Khobab bin Aras tidak mampu menggoyahkan imannya. Bahkan penyiksaan demi penyiksaan tersebut membuat ia semakin mulia dan mendapatkan kedudukan yang utama di tengah masyarakat muslimin. Khobab bin Aras ini juga merupakan sahabat yang ahli Quran, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyuruh sahabat yang lainnya untuk belajar Al-Quran kepada Khobab bin Aras. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Khobab bin Aras ini juga merupakan tokoh yang mengajarkan Al-Quran kepada suami istri Fatimah binti Khattab, yakni adiknya Umar bin Khattab, dan juga suaminya yakni Sa'id bin Zaid. Di mana ketika peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab di rumah adiknya yakni Fatimah binti Khattab, saat itu orang yang tengah mengajarkan Al-Quran adalah Khobab bin Aras. Lalu kita tahu dalam kisahnya bahwa Umar bin Khattab sempat menampar adiknya yakni Fatimah binti Khattab, namun qadarullah ia pun menemui hidayah di sana. Nah, Khobab bin Aras inilah yang pertama kali menyuruh Umar bin Khattab untuk menemui Rasulullah Muhammad SAW ketika dia ingin belajar lebih dalam tentang Quran dan Islam. Ketika kehidupan kaum muslimin sudah semakin baik dari waktu ke waktu, Khobab bin Aras ini tidak mengubah kehidupannya. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan dan penuh rasa zuhud. Bahkan ia sempat merasa kecewa ketika ia mendapati kain kafannya lebih bagus dibandingkan apa yang dipakai oleh Hamzah dan para syuhada lain ketika perang Uhud, di mana saat itu hanya ada satu helai kain yang jika itu ditutupkan ke bagian bawah jasad maka bagian atasnya akan terlihat, begitupun sebaliknya. Khobab bin Aras ini wafat di tahun 37 Hijriah dan menyebabkan kehilangan yang begitu besar di hati kaum muslimin. Bahkan ketika Khalifah Ali radhiyallahu an dalam perang Siffin melewati makam dari seorang Khobab bin Aras ini, ya seketika diliputi rasa duka dan kesedihan. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Khobab bin Aras ini, seorang tokoh yang telah teguh menancapkan iman di dadanya dari sejak Islam didiskriminasi, dari sejak orang-orang muslimin disiksa habis-habisan hingga kemakmuran itu didapatkan oleh kaum muslimin." Dan itulah tokoh kita untuk hari ini, seorang Khobab bin Aras, tokoh sahabat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah hidup beliau dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di tokoh selanjutnya, masih dalam video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.